Pertama, kita rebus 220 gram mie telur. Kita rebus sampai lunak. Kalau sudah, ini kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya, panaskan margarin sampai meleleh. Lalu masukkan setengah butir bawang bombay yang sudah dicincang. Ini kita tumis sampai bawang bombaynya berubah warna dan harum. Kemudian masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang juga. Kita tumis sampai harum. Kalau sudah harum, ini tumisan bawangnya kita tuang ke dalam mie. Dan tambahkan juga 50 gram daging ayam yang sudah dicincang, 60 gram wortel yang sudah dipotong dadu. Masukkan juga setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 2 butir telur. Terakhir kita tuang 250 ml susu cair full cream. Kemudian kita aduk semua bahan ini sampai tercampur rata. Kalau sudah, sekarang siapkan cetakan, oles dengan sedikit margarin. Kemudian kita tuang adonan ke dalam cetakan. Tambahkan taburan wortel di atasnya. Kemudian ini juga saya tambahkan potongan daging ayam. Lalu ini kita panggang selama 10 menit atau sampai matang ya. Kalau sudah matang, ini kita keluarkan dari cetakan dan biarkan suhunya menjadi dingin. Dan ini dia hasilnya, martabak mie rebus ekonomis. Gampang banget bikinnya. Untuk penyajiannya ini aku tambahin dengan topping potongan cabai merah dan daun seledri. Beneran ini enak banget, cocok untuk ide jualan maupun isian snack box ya. Langkah pertama, kita akan buat isiannya terlebih dahulu. Siapkan wajan atau teflon. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu masukkan 8 siung bawang merah yang sudah diiris ya. Kita tumis sampai harum. Kalau sudah, kita tambahkan dengan 4 siung bawang putih yang sudah dicincang atau dihaluskan. Ini kita tumis sampai harum. Kalau sudah, ini kita pinggirkan dulu. Kemudian masukkan 2 butir telur. Dan kita orak-arik telurnya sampai matang. Selanjutnya masukkan 2 batang daun bawang. Ini kita aduk-aduk sebentar aja sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 500 gram wortel yang sudah dipotong memanjang seperti korek api. Kita aduk rata, masak sampai sedikit layu. Tambahkan juga 250 gram jamur yang sudah disuir-suir. Kita campur sampai merata. Dan terakhir kita masukkan 250 gram kecambah. Kita aduk sebentar. Kemudian kita akan tambahkan bumbu. Di sini aku pakai 1-2 sendok makan garam, setengah sendok teh merica bubuk, dan 4-5 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata dan kita masak sampai bumbunya meresap ya. Jangan lupa untuk tes rasa. Kalau dirasa udah pas, ini kita angkat. Kemudian ini aku saring ya supaya air dan sayurnya itu terpisah. Langkah selanjutnya kita akan buat kulitnya. Siapkan wadah, lalu masukkan 500 gram tepung terigu, ini saya pakai yang protein sedang. Kemudian 50 gram tepung tapioka dan 1 sendok teh garam. Aduk-aduk sampai tercampur rata.
Kemudian masukkan 1 butir telur. Ini kita kocok lepas terlebih dahulu. Dan masukkan juga 1100 ml air. Kita masukkan airnya secara bertahap sambil terus diaduk sampai tidak ada bahan yang bergumpal. Nah, ini adonannya udah licin. Untuk teksturnya kira-kira seperti ini ya. Kalau udah, ini aku mau tambahin juga 2 sendok makan minyak goreng, kemudian kita aduk rata kembali. Oh iya, kalau perlu ini bisa disaring terlebih dahulu ya sebelum dicetak. Selanjutnya panaskan teflon, lalu oles dengan sedikit minyak, kemudian tuang 1 sendok sayur adonan. Sebelum dituang, adonan bisa diaduk terlebih dahulu ya. Lalu ini kita putar-putar seperti ini, supaya adonannya bisa merata. Kita masak dengan api sedang cenderung kecil. Kalau bagian pinggir sudah pada mengelupas, itu tandanya sudah matang. Kita angkat dan sisihkan. Setelah selesai semua, ambil kulit lumpia, lalu beri dengan isian secukupnya. Kemudian lipat dan gulung seperti ini. Nah, mudah kan? Kita lakukan sampai selesai. Langkah selanjutnya, panaskan minyak, lalu masukkan lumpianya, dan ini kita goreng sampai matang berwarna coklat keemasan. Kalau sudah matang, ini kita angkat dan tiriskan. Kalau lumpianya udah dingin, ini bisa langsung dikemas. Di sini aku kemas dengan plastik OPP. Kemudian saya tambahkan juga dengan cabai rawit sebagai pelengkapnya. Nah, ini dia hasilnya, lumpia jamurnya sudah jadi. Beneran ini enak banget. Kulitnya juga renyah, pokoknya mantap. Langkah pertama, kita buat kulitnya terlebih dahulu. Siapkan wadah, lalu masukkan tepung terigu protein tinggi, 1 sendok teh garam, 6 sendok makan minyak goreng, 2 butir telur, kocok lepas terlebih dahulu. Kemudian tambahkan juga 1100 ml air, masukkan secara bertahap. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk teksturnya seperti ini ya. Kemudian ini kita tutup adonan dan diamkan selama 1 jam agar adonannya nanti jadi lebih elastis dan tidak gampang sobek. Setelah didiamkan 1 jam, buka tutupnya dan aduk sebentar. Kalau sudah, ini siap untuk kita cetak. Panaskan teflon, lalu oles dengan sedikit minyak. Kemudian tuang adonan kira-kira 1 sendok sayur dan putar-putar teflon agar adonan merata seperti ini ya. Kalau bagian tepi sudah mengelupas, tandanya sudah matang. Kita angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Lakukan sampai adonan habis ya. Ini hasilnya lentur dan tidak mudah sobek. Selanjutnya ini kita buat isiannya. Rebus 400 gram dada ayam. Kita rebus sampai matang. Kalau sudah, ini kita angkat dan tiriskan. Kemudian suwir-suwir ayamnya. Agar biar lebih cepat, ini aku pakai chopper saja. Kalau mau juga bisa manual ya, pakai tangan. Kalau sudah, kita sisihkan terlebih dahulu. Berikutnya panaskan minyak, kemudian tumis bumbu halus. Bumbu halus aku tulis di video ya.
Masukkan juga 1 batang serai dan 3 lembar daun salam, kemudian tumis sampai layu dan harum. Masukkan juga 150 ml santan dan daging ayam suwirnya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan dengan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk, 2 sendok makan gula pasir, dan setengah sendok teh kaldu jamur. Aduk rata dan masak sampai airnya menyusut. Bisa tes rasa dulu ya, kalau sudah oke, tambahkan 1 batang daun bawang. Kita campur rata sebentar, kemudian angkat dan sisihkan. Selanjutnya kita ambil kulitnya, beri isian secukupnya. Kemudian kita gulung dan bentuk seperti ini. Jadinya seperti ini. Kalau sudah, celupkan sosis Solo ini ke dalam adonan telur yang sudah dikocok lepas. Kemudian ini kita goreng. Kita goreng di minyak yang sudah dipanaskan dan goreng sampai matang berwarna kecoklatan. Jangan lupa untuk dibalik supaya matangnya merata. Kalau sudah matang, ini kita angkat atau tiriskan. Untuk ide jualan bisa dikemas seperti ini, bisa ditambahkan dengan cabai rawit untuk pelengkap. Dan ini dia sosis Solonya sudah jadi, enak banget. Dengan kulit yang gak gampang sobek, cocok untuk ide jualan ya. Pertama, siapkan 7 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 ruas kencur, dan 2 buah cabai merah besar, 7 buah cabai rawit, 3 buah kemiri sangrai. Semua bahan ini kita haluskan. Nah, kalau udah, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan 100 gram kerupuk mentah dan kita rendam dengan air panas. Ini kita rendam selama 10 menit. Setelah 10 menit, ini kerupuknya kita angkat, kemudian kita tiriskan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, panaskan sedikit minyak. Lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Kemudian masukkan daging ayam yang sudah dipotong kecil-kecil, 5 butir bakso yang udah dirajang. Aduk semua bahan ini sampai tercampur rata dan ayamnya berubah warna. Nah, kalau udah, kita tambahkan 100 ml air, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh lada bubuk, dan 2 sendok makan saus sambal. Kita aduk semua bahan ini sampai tercampur rata dan mendidih. Setelah mendidih, masukkan kerupuknya dan 100 gram mie telur yang udah direbus ya. Lalu aduk sampai rata dan kuahnya mengering. Sebelum diangkat, ini aku mau tambahkan dengan potongan daun bawang. Ini aku pakai 3 batang ya teman-teman. Kita aduk sebentar, kemudian ini kita angkat. Langkah selanjutnya, siapkan tahu pong. Belah bagian atasnya seperti ini. Kemudian beri isian secukupnya. Kalau sudah, ini kita buat bahan pelapisnya. Siapkan 10 makan sendok tepung terigu, kemudian tambahkan dengan 1 sendok teh kaldu bubuk. Tambahkan juga 100 ml air. Masukkan air secara bertahap, lalu aduk rata. Untuk teksturnya seperti ini ya teman-teman.
Selanjutnya ambil tahu, kemudian celupkan tahu ke dalamnya. Lanjut baluri dengan tepung panir. Kalau sudah, ini kita panaskan minyak. Lalu masukkan tahu dan goreng sampai tahunya matang. Kita goreng sampai warnanya kuning keemasan ya. Jangan lupa untuk dibalik supaya matangnya merata. Ini kita goreng dengan api yang besar supaya nggak terlalu menyerap minyak. Nah, kalau udah matang, ini kita angkat dan tiriskan. Untuk jualan bisa dikemas seperti ini. Ini aku pakai plastik OPP ukuran 10 cm x 10 cm. Tambahin dengan cabai rawit dan ini siap untuk kita jual. Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Selamat mencoba.